jajaran Polres Tasikmalaya Kota akan melaksanakan press release terhadap kami dari jajaran Polres Tasikmalaya Kota langsung membentuk tim untuk mengungkap sejauh mana peredaran narkoba ini berada di wilayah Tasikmalaya Kota dan sejauh mana, separah apa Tasikmalaya Kota. Kami bekerjasama dengan BNK, BNP, dan BNN. Kita mencoba mendeteksi pelaku-pelaku yang bermain di wilayah Tasikmalaya Kota. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dan juga ditunjang dari informasi dari masyarakat. Yang pertama kami menemukan dan kami membuktikan bahwa di Tasikmalaya ini ternyata ada peredaran narkoba. Ya, saya katakan ada peredaran narkoba yang cukup besar. Ya, saya katakan demikian. Kenapa? Karena memang narkoba jenis sabu terutama ini adalah narkoba yang selama ini sangat digemari untuk saat ini. Yang saya lagi katakan di wilayah di teman-teman anak-anak muda kita. Ya. Saya ingatkan kepada generasi muda, para mahasiswa, mahasiswi, tolong jauhi narkoba. Ini bentuk-bentuk yang saat ini ada, ini adalah bukan rekayasa, bukan karang-karangan polisi. Ini ada narkoba, kita temukan, mendapatkan ya, adanya kiriman daun ganja kering yang dikirim antar wilayah. Ya, ini akan diedarkan di wilayah Tasikmalaya. Baik, rekan-rekan sekalian, saat ini ada di hadapan rekan-rekan sekalian. Ini adalah barang bukti senpi amankan ini sebagai upaya untuk kasus dengan awalnya dan memang dalam hal ini di wilayah Tasik dan ini dilimpahkan kepada jajaran Tasikmalaya Kota dan saat ini dalam pengembangan. Senpi ini adalah organik kepolisian, jadi nanti akan kita kembangkan untuk apa senpi ini dari pelaku H bernama H. Ini pelaku pengembangan daripada narkoba di wilayah Ciamis. Demikian juga dengan pelurunya, ini sebanyak 8 butir. Ya, tersangka ini Pak, saya masih belum bisa memastikan dapat dari mana senjata ini. Nah, ini dalam pengurutan kita. Tapi yang jelas ini adalah CNP organik kepolisian. Ya, ini milik anggota kami yang sempat hilang. Hilang udah berapa lama ini Pak? Kurang lebih 1 tahun ya. Kurang lebih 1 tahun. Sampai saat ini belum jelas siapa pemiliknya. Belum jelas. Dari pertama hilang, kemudian berpindah tangan atau siapa yang menjual segala macam belum. Ini pun dalam hal ini sedang dalam pengembangan oleh kami. Untuk pelaku jelas kami kenakan undang-undang darurat ya. Karena yang bersangkutan membawa senpi tanpa izin. Apalagi ini senpi yang harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ini senpi bukan yang bisa beredar di tengah-tengah masyarakat. Apa pernah digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kriminal? Kami belum tahu apa ini sudah pernah digunakan oleh pelaku. Ya, dalam hal ini masih dalam pengembangan. Berikut juga dengan peluru-pelurunya. Tapi masih berfungsi Pak? Masih berfungsi. Ini hilang dari tempat logistik Polres atau memang dari tangan? Bukan, akibat kelalaian daripada anggota. Ya, kelalaian daripada anggota, ya lupa meletakkan sesuatu, senpi ini, ya, akhirnya hilang sampai saat ini dipegang oleh masyarakat. Ya, kita jam 12, petugas kami mendapatkan informasi. Saya ulangi, ini pada hari Jumat mendapatkan informasi adanya pabrik pengoplosan minuman keras. Ini informasi awal. Malam harinya hari Jumat itu dilakukan pengamatan aktivitas. Namun memang sudah banyak ada bungkusan-bungkusan dus-dus seperti ini. Sprite. Tapi saya belum tahu nih, ini Sprite punya akan kita cek. Ya. Ini namanya oplosan. Ya. Oplosan itu yang oplosan miras ini, saya sudah sampaikan Bapak Wali Kota untuk dikaji ulang apakah lokasi tersebut memang terdaftar atau LSM itu memang terdaftar di sekretariat Kesbang Limas. Ya. Saya minta pertanggungjawaban yang bersangkutan dari ketua LSM tersebut. Kenapa ini bisa ada? Ya. Kenapa dibiarkan? Kalau saya menemukan demikian, siapapun itu wajib memberikan informasi pada pihak kepolisian. Jangan malah membiarkan dengan pura-pura tidak tahu. Mari sama-sama kita basmi peredaran narkoba maupun peredaran minuman keras. Saya dukung langkah-langkah LSM Ormas yang memang betul-betul peduli terhadap lingkungan. Bila tadi saya sampaikan, kita dihebohkan dengan banyaknya laporan dari masyarakat
tentang kehilangan kendaraan bermotor. Mereka masuk dalam kendaraan bermotor ACDC, ACDC. ACDC itu Aku cinta dia cinta. ACDC, aku cinta dia cinta. Akhirnya begini, bercinta akhirnya mereka ini. Aku cinta dia cinta. Mantap. Rekan-rekan bisa lihat 21. A, berapa TKP? 15 Pak. Wow. Saya ulangi, R, berapa TKP yang telah kamu lakukan? 1 Pak. Berapa? 21. 21 apa? 21 TKP. Di TKP ngapain aja? Ambil apa? Mobil motor. Ambil motor. Kamu di mana berapa TKP? 15 Pak. 15 TKP. Ambil apa? Motor. Ambil motor. Alatnya pakai apa, Pak? Ya? Alatnya pakai apa? Ah, ya. Alatnya pakai apa? Oke, kontrator Pak. Kamu? Letter Y Pak. Jadi alatnya menggunakan kunci letter T dan kunci letter Y. Satu yang mereka lakukan. Untuk satu kelompok ini, ya, ini sudah ada 40 TKP yang kami ungkap, ya. Dan saat ini anggota kami, tim respon kami, tim booster kami sedang melakukan pengambilan di lokasi-lokasi TKP tempat mereka jual. Ada berapa kelompok yang diamankan? Satu kelompok ini ada 9, 5 ya, kita masih cari ya. Satu lagi ada di wilayah Ciamis. Inilah pelaku-pelaku yang sering bermain di wilayah Tasikmalaya kota ini. Sebenarnya seberapa parah sih Pak pencurian kendaraan motor di Tasik sendiri Pak? Ya kalau dilihat dari 41 TKP ini kan berarti cukup parah juga ya. Disinilah kami meminta kepada masyarakat tolong lebih bisa mawas diri, tumbuhkan naluri kepolisian. Naluri kepolisian ini bukan milik polisi, walaupun itu ada naluri kepolisian, tapi naluri kepolisian ini harus dimiliki oleh masyarakat. Bagaimana dia mengamankan daripada harta benda milik dia sendiri, itu tumbuhkan. Setiap hari ada pencurian atau seperti apa? Pada saat masa yang lalu ada setiap hari pencurian. Katanya ada TKP sehari sampai 6. Betul, sampai sehari ada 6. Ya inilah pelaku-pelakunya ini. Mereka masih di bawah umur Mas? 2 di bawah umur, namun tidak sekolah. Selama ini barang dilemparnya kemana Pak? Barang ini banyak dilempar ke wilayah selatan. Pangandaran, Salopa, Parigi, Cikatomas. Ini dalam rangka kami terus, petugas-petugas kami masih berada di lapangan untuk mengambil kendaraan-kendaraan tersebut. Pak, mereka ditembak sebagai efek jerah atau seperti apa? Ya, Mereka dilumpuhkan karena melawan atau seperti apa? ya betul, melawan. Ya. Dan juga ini sebagai efek penyerahan kepada mereka. Ya, saya katakan demikian. Masyarakat banyak yang menyampaikan kepada kami, ya, Pak, kami resah, kami mohon Pak, ada tindakan tegas dari pihak kepolisian. Tapi dalam hal ini kami tetap melakukan tindakan-tindakan kepolisian sesuai dengan koridor hukum yang ada. Mereka ini sebenarnya residivis, Pak. Ya betul, Kasus apa, Pak? sama curanmor. Lihat berapa? 5388 KD. Lihat, Iya, 388 KD. cocok ya? Ini database dari komputer. Ini data kita lihat nomor rangka dan nomor mesin. Baru cocokkan yang itu. Pak, ini ketemu nggak motornya? Pak? Belum, Belum. Mana motor apa sih Pak yang hilang? motor 3 Nyimuruk Kapan hilangnya? 15 Februari. Dari Pak, ini kan ada sebagian pelaku curanmor yang sudah ditangkap nih. Nah, sebaiknya para tersangka ini dibagaimanakan sih? Ya biar di mata hukum itu, di mata hukum itu ada efeknya gitu lah. Biar seberat-berat mungkin lah, biar mereka jera gitu. Kalau perlu, kalau mereka sudah terbukti satu kali, lalu ada habis waktu ya, habis berlaku di LP misalkan udah 4 tahun, jangan dikasih sanksi lagi. Kalau dengan bukti penyataan lah, biar tidak melakukan lagi. Kalau ketahuan 2 kali udah aja, kalau lebih baik seumur hidup dimasukkan jalan hukumnya. Pak, dengan tindakan tegas dari kepolisian melumpuhkan tersangka dengan peluru itu ditembak di kakinya gimana, Pak? Kalau Setuju nggak? Setuju. Menurut saya setuju. Kenapa? Ya itu kan dengan di dasar hukum juga ada dikatakan boleh membidik, boleh membunuh dengan syarat ada kejadian
terlihat dengan mata. Terlihat dengan mata. Kalau perlu ya diusahakan jangan sampai mati. Setuju apalagi dengan sampai lutut atau kaki dua-duanya atau yang tidak mengakibatkan kematian. Adapun yang mengakibatkan kematian itu tidak apa-apa karena bukti dengan kepergok lah, tertangkap basah artinya. Kalau misalkan di masa gitu? Hah? Kalau misalkan ketangkap warga? Nah, kalau tertangkap basah, kalau tertangkap sama warga, ya mungkin warga bisa jangan main hakim sendiri karena di Indonesia ada hukum, biar hukum yang bicara. Ya warga juga kalau emang menangkap basah nggak apa-apa, kalau menurut saya pribadi berbuat, tapi ya jangan sampai Hilang kan? Iya, dari motor yang hilang. Motor apa Motor Kang? Vario. Kapan hilangnya? 2010 malam Kamis. Oh, Kamis kemarin. Jam 3. Nah. Itu Udah ketemu gak Kang? Ada gak? nggak ada di sini. Nggak ada gitu. Iya. Oke. Kang, sudah tertangkapnya beberapa orang pelaku pencurian bermotor Iya. dan dilumpuhkan dengan cara ditembak. Menurut Akang gimana? Ya, kalau menurut saya mah kalau bisa mah ya supaya kakinya dilumpuhkan aja lah. Biar nggak ngerasain masyarakat. Jadi setuju dengan tindakan polisi Setuju. menembak para pelaku ini? Ya. Soalnya kan ngerasain masyarakat kayak gini nggak tulis-tulisan gitu. Banyak yang korban. Siap. Akang namanya siapa? Pak Asep. Pak Asep.